Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin a'azanallah wa iyyakum. Saya yakin ya bahwa kita ini sepakat ya bahwasanya problem dalam kehidupan kita ini disebabkan oleh apa? Dosa-dosa kita. Ya, masalah dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, apalagi semuanya adalah disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya, apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Jadi kalau misalkan kita dapat masalah dalam kehidupan kita, Mas, ya, jangan kita fokus nyalahin orang lain dulu. Ya, gara-gara istri, gara-gara anak, gara-gara orang tua, gara-gara tetangga, gara-gara teman, jangan dulu. Ya, yang harus kita introspeksi adalah dosa kita. Ya, karena ini sumber masalah. Ibarat kata, ya, misalkan kita dapati dalam lantai rumah kita ini basah. Jangan fokus ke airnya dulu. Ya, yang ada di lantai. Kita pel lagi, ada lagi air di situ. Kita pel lagi, lap lagi, ya, ada lagi air di situ. Ini air dari mana, Mas? Ya, air dari atas, ya. Ini bocor. Kalau fokusnya kita ngilangin air, enggak akan selesai masalah. Ya, misalkan kita dalam sosial, ya, kalau kita fokusnya kepada objek individu masing-masing, ya, kita berusaha menyelesaikan masalah dengan istri kita. Kalau kita nggak menyelesaikan masalah dosa kita akan ada masalah-masalah yang baru. Ya, hadirin azanallah wa iyyakum. Maka yang menjadi titik prioritas kita untuk diselesaikan adalah urusan kita dengan Allah, dosa kita. Ya, bagaimana caranya? Tutup dulu genteng yang bocornya. Ya, kalau sudah rapet tuh atap, ya nggak ada lagi bocoran-bocoran yang air-air yang masuk, maka beres masalah. Ya, air dibersihkan di bawah, selesai. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ini analogi. Ya, makanya ya pernah ada seorang ulama kemudian didatangi oleh kawannya atau muridnya. Tiba-tiba kawannya ini dikagetkan dengan apa? Dengan teriakan istrinya. Jadi intonasinya tinggi tuh kalau ngomong dengan suaminya. Ini masalah. Maka kemudian ya kawannya si ulama ini ya ngasih masukan. Kenapa nggak engkau ganti saja istrimu itu? Ya, hanya karena teriak-teriak. Apa kata ulama ini? Ya, mungkin karena dosa-dosa saya. Istri saya seperti itu. Ya, bahkan kalau seandainya saya tetap dengan dosa-dosa saya, kalaupun istri saya diganti, maka bisa jadi mendapat istri yang lebih buruk lagi. Kenapa? Masalahnya di kita. Ya, dosa kita ini yang harus diselesaikan dengan apa? Taubatan nasuha. Hadirin azanallah wa iyyakum. Nah, sebuah pertanyaan hadir. Kenapa kita tahu bahwasanya masalah yang menjadi sumber masalah dosa, bahkan kelak pada hari kiamat orang disiksa di alam kuburnya karena dosanya, ya, di alam mahsyar karena dosanya orang disiksa, termasuk orang-orang yang disiksa di dalam neraka ya karena dosa-dosanya. Yang menjadi pertanyaan,
Kenapa sampai hari ini atau detik ini kita masih menikmati kemaksiatan? Hadirin azanallah wa iyyakum. Masalahnya apa kira-kira? Ya, ini kita harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ya, bagaimana caranya kita ke depan? Ya, tidak lagi suka dengan kemaksiatan. Ya, lebih hati-hati dalam menjalankan hidup. Bagaimana caranya? Apakah cukup? Ya, dengan adanya rasa takut dalam hati kita, kemudian kita tidak akan bisa bermaksiat. Lah, hadirin azanallah wa iyyakum. Hanya takut saja. Ini nggak cukup dijadikan modal untuk kita meninggalkan maksiat. Nggak cukup. Ya, ibarat contoh seperti ini. Ada misalkan siswa ya, anak-anak SD lah ya, dia takut kepada gurunya, ya. Kemudian kata gurunya, nah kalian yang baik di kelas ya, Pak Guru mau keluar sebentar, gitu ya. Ingat nggak Pak seperti itu Pak? Dulu waktu kita SD nih, kadang-kadang guru kita ada perlu. Kemudian pesan kepada kita nih, anak-anaknya, anak-anak didiknya, tetap di kelas baca bukunya. Hadirin azanallah wa iyyakum. Saya yakin kalau perintah itu ya dilakukan kemudian guru tetap ada di kelas, saya yakin anak-anak akan membaca. Ya, akan membaca. Tetapi oleh karena gurunya keluar, kira-kira anak-anak di dalam kelas mau baca enggak, Pak? Ribut. Ya, ribut. Teriak-teriak, kadang-kadang naik di atas meja. Begitu ya? Ya, ingat kita masa-masa SD gimana, Pak? Ya, ketika ditinggal oleh guru, seneng banget udah rasanya. Padahal dikasih tugas tuh, suruh nyatet lah, suruh baca lah. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kenapa ini? Ya, padahal ini takut sama gurunya. Kemudian contoh kedua, misalkan ya kita sebagai pegawai ya, saya juga sebagai pegawai Pak di pesantren ya, ngajar begitu ya, begitu. Kalau bapak-bapak kan sebagai pegawai di sini. Secara umum pegawai, kita nggak ngomongin pegawai di sini atau di mana lah ya. Kalau misalkan dia punya rasa takut dasarnya kepada atasan, kepada pimpinan, ya, kemudian kerja di satu tempat, tidak diawasi, ya, kira-kira bagaimana? Ya, mungkin nggak kita bisa maksimal dalam bekerja? Susah. Iya tidak? Ya, bisa jadi ada pegawai yang nggak diawasi inilah, ngegame sekali-kali. Ya, akhirnya keterusan. Ya, ada yang mungkin sambil tiduran, ya, ada lagi yang apa? Izin kemana-mana mungkin seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inti permasalahannya harus ada unsur lain yang hadir dalam hati kita selain rasa takut kepada Allah Ta'ala. Agar kita lebih hati-hati dalam menjalankan hidup. Apa itu? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini Pak, ya solusinya. Sebab kalau rasa takut saja dalam hati kita hadir, takut kepada Allah, ini nggak cukup. Ya, karena apa? Seringkali kita lalai. Saya yakin kalau kita ditanya di absen satu persatu, Pak, takut nggak sama Allah? Takut semuanya. Ya, karena kita sangat menyadari bahwa Allah ini punya azab. Ya, bukan hanya nanti di akhirat, tetapi bisa sekaligus diturunkan di dunia, sebagaimana dialami oleh kaum-kaum sebelum kita yang membangkang kepada Allah. Ya, dasarnya kita punya rasa takut kepada Allah. Ya, tetapi ya problem kemudian hadir. Kenapa kita masih tetap ya mudah untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Kenapa? Karena kita merasa tidak diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini catatan pentingnya, Pak. Kita lupa bahwasanya Allah itu Al-Alim. Bahwasanya Allah itu Al-Khabir. Sang Maha mengetahui, Sang Maha mengawasi. Lebih hebat daripada CCTV, Pak. Ya, kalau kita kerja bisa maksimal karena setiap sudut ruangan ada CCTV, ya, kita Pak, dalam keseharian kita yang kaitannya dengan Allah Ta'ala, ya kalau kita merasa diawasi oleh Allah dengan Al-Alim, Allah yang Maha Alim, Allah yang Maha Khabir, ya, kita akan maksimal Pak dalam menjalani kehidupan. Ya, kita akan berusaha untuk menjadi orang yang soleh, jauh dari kemaksiatan. Dan inilah kunci sukses ya orang-orang soleh terdahulu, Pak. Ya, kita ambil kisah. Salah satu kisahnya adalah
sebagaimana yang dialami oleh menantunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini punya menantu Pak dari kalangan rakyat jelata, biasa. Ya, Umar itu seorang khalifah, ya, pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia saat itu, dia pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, salah satu ciri khas Umar ketika menjadi pemimpin itu beliau suka belusukan. Ya, bukan digot-got, bukan. Ya, bukan. Tetapi memang mencari kiranya apa yang jadi masalah di tengah masyarakat yang beliau pimpin. Ya, tiba-tiba ketika beliau bersandar di malam hari, ya terdengar sebuah percakapan antara seorang ibu dengan anaknya, anak gadisnya. Ya, yang nampaknya kedua orang ini adalah pedagang susu. Nah, hadirin azanallahu wa iyyakum. Tiba-tiba ibunya itu berkata kepada anak gadisnya, "Putriku, ya, tolong campur susu dengan air." Hadirin azanallahu wa iyyakum. Boleh enggak penjual susu ya dicampur dengan air? Ya, kemudian dikatakan ini susu murni. Boleh tidak? Enggak boleh. Ya, kecuali es susu. Ya, kacang hijau misalkan begitu ya, atau es susu apa begitu ya. Jelas ma'ruf bahwa itu adalah campuran air dengan susu. Tapi kalau judulnya susu murni, enggak boleh campur dengan air. Maka kemudian apa jawab putrinya? Ya, apa kata putrinya? Wahai ibuku, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melarangnya. Tidak boleh susu ketika hendak dijual itu enggak boleh dicampur dengan air. Lah, kan Amirul Mukminin enggak tahu. Umar bin Khattab itu enggak tahu bahwasanya engkau itu mencampur air nanti. Apa kata si gadis ini? Ya, wahai ibu, ya betul Umar bin Khattab enggak tahu, tapi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya Umar bin Khattab tahu apa yang kita lakukan. Ya, sehingga si gadis ini enggak mau kekeh, ya tetap kekeh untuk tidak ya mencampur minuman tersebut, apa namanya susu tersebut dengan air. Maka Umar ini sangat terkesan, ya dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Si gadis ini. Maka ketika dia pulang ke rumahnya, nah Umar ini punya banyak anak, Pak. Ya, selain ada Abdullah ibn Umar, ya ada juga yang bernama Asim. Ini orang soleh juga. Ya, cuman yang sering dikenal itu siapa? Abdullah, ya Pak ya, atau Ibnu Umar. Ya, sedangkan ada anak lain bernama Asim. Maka kemudian kata Umar kepada Asim ini, wahai Asim, dia cerita. Umar ini cerita tentang apa yang baru dia dengar. Ya, saya mendapati anak gadis begini, begini, begini. Ya, wahai Asim, pergilah ke anak gadis itu. Nikahilah dia. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Karena itu kemudian diangkat menantu oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Dan ini jangan anggap remeh. Muraqabah ini adalah perkara sangat penting sekali. Bahkan para ulama ketika ya membangun sebuah tingkatan dalam Islam. Ya, jadi dalam Islam itu ada tingkatan, Pak. Ya, tingkatan yang paling bawah itu Islam. Ya, tingkatan di atas Islam itu ada iman. Ya, tingkatan yang paling tinggi itu ihsan. Ya, ihsan itu apa? Ya, adalah muraqabatullah. Orang kalau sudah bisa muraqabatullah, Pak, ini hebat. Sudah pasti dia orang beriman, sudah pasti dia muslim sejati. Tapi muslim belum tentu dia bisa beriman, Pak. Ya, atau mukmin belum tentu dia bisa dia ihsan atau muraqabatullah. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Dan ada kisah yang lainnya. Kalau tadi kisah yang dialami oleh Umar dan Asim, ini satu kisah dialami oleh Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini suka bepergian. Ya, entah berdakwah, ya, dan lain sebagainya. Dalam satu pepergiannya itu di satu kota, beliau ditemani oleh pembantunya bernama Nafi, seorang tabi'in. Nah, ketika mereka hendak makan, siap-siap untuk makan digelar makanannya, tiba-tiba ada penggembala kambing lewat, Pak. Ya, ada penggembala kambing lewat. Ini semakna dengan apa yang dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Sifatus Safwah. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ketika lewat si penggembala ini, ditawarilah makanan oleh Abdullah ibn Umar. Wahai sang penggembala kambing, ayo kita makan bareng-bareng, begitu ya. Kita nawarin enggak, Pak? Kalau ada orang lain apa lewat, kita lagi makan. Ini nawarin beneran, Pak.
Ya, apa kata si pengembala kambing ini? Lah, saya sedang berpuasa wahai Tuan, begitu ya. Ini orang ini nggak kenal siapa Abdullah bin Umar. Saya sedang berpuasa. Ini panas loh kata Abdullah bin Umar. Ya, barangkali kenapa engkau berpuasa? Ya, saya ini menyempatkan waktu kosong saja. Padahal dia lagi ngembala kambing, Pak. Ya, hebat banget kan? Lagi ngembala kambing, panas, tetap berpuasa. Ini puasanya apa? Puasa sunnah. Entah puasa Daud atau Senin Kamis. Kira-kira kita bagaimana? Ya, yang tiap hari ruangannya AC, adem, ya. Tapi kira-kira bagaimana dengan puasa kita, Pak? Hadirin azanallah wa iyyakum. Nah, kemudian Abdullah bin Umar ini mau ngetes nih bagaimana keimanan orang tersebut. Maka kata Abdullah bin Umar, wahai sang pengembala kambing, maukah engkau ya jual kambingmu itu satu saja? Lah kata si pengembala kambing ini, oh nggak bisa. Ini punya tuan saya, ini punya majikan saya. Lah, kan majikan kamu nggak tahu. Sudah sini, ya, jual ke saya, nanti kamu dapat uang, ya, plus nanti dapat sebagian dagingnya. Bilang saja kepada tuanmu bahwa satu ekor kambing miliknya telah dimakan serigala, kan beres, ya. Hadirin azinallah wa iyyakum. Apa kata si pengembala kambing ini? Ainallah. Di mana Allah? Maksudnya apa? Ada Allah. Allah Maha melihat ketika tuanku tidak melihat apa yang kita perbuat. Hadirin azanallah wa iyyakum. Maka kagum sekali Abdullah bin Umar, Pak, dengan si penggembala kambing ini. Ya, betapa muraqabatullahnya ia, ya, sampai-sampai tidak mau bermaksiat meskipun tidak lihat oleh orang lain. Ya. Hadirin azanallah wa iyyakum. Maka ketika Abdullah bin Umar pulang ke Madinah, dia segera untuk apa? Memberikan tugas, ya, untuk supaya ini budak, Pak, ya. Kalau tidak salah ini budak. Ya, untuk dibebaskan budak ini. Ini bebasnya dia saja ini luar biasa, Pak. Ya, mahal harganya. Ditebus oleh Abdullah bin Umar. Plus kambing-kambing yang tadi dikembala oleh dia, dibeli semua, ya sebanyak itu, kemudian diberikan kepada si budak tersebut yang sudah dibebaskan. Hadirin azanallah wa iyyakum. Maka benarlah apa kata Allah dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Hadirin azanallah wa iyyakum. Masalah yang sedang dihadapi oleh si budak ini apa, Pak? Status budaknya ini masalah, Pak. Ya, status budak ini masalah. Ya, kenapa? Karena mereka akan diporsir tenaganya. Ya, haknya beda dengan hak orang yang merdeka. Ya, susah pokoknya. Hadirin azanallah wa iyyakum. Maka dengan ketakwaannya akhirnya apa? Dibebaskan dia. Plus kambing-kambing yang dimiliki oleh tuanya diberikan kepadanya. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ini penting. Dan tingkatan takwa yang paling tinggi adalah ihsan yang kaitannya dengan muraqabatullah. Baik, hadirin azanallah wa iyyakum. Inilah yang akan kita bahas, ya, setelah sebelumnya kita membahas al-ikhlas yang memurnikan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah kita akan membahas babul muraqabah. Ya, apa tadi artinya Pak al-muraqabah? Al-muraqabah, mengintai. Maksudnya yang mengintai itu Allah, mengintai kita. Ya, kita merasa diawasi oleh Allah Taala setiap saatnya, setiap detiknya, Pak. Bayangkan, ya, kalau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kira-kira, Pak? Mampu nggak? Ya, kita akan macam-macam dengan handphone kita. Ya, di saat kita sendirian, misalkan, mampu nggak? Mampu nggak kita akan macam-macam dengan hati kita? Ya, misalkan kita marah-marah, memang secara zahir kita biasa saja. Kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang nggak suka, ya, yang kita nggak suka, tapi bagaimana dengan hati kita? Ya, tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, Pak, wallahi, Pak, akan mudah bagi kita untuk menggunakan seluruh apa yang kita miliki untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi dari segala macam maksiat dan dosa karena kita merasa diawasi oleh Allah. Plus Allah pun menugaskan malaikat
ya, yang setiap saat siap untuk mencatat segala gerak-gerik kita, ya, ucapan kita, perbuatan kita, dan kita sadar bahwa apa yang telah tertulis, apa yang telah tercatat akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Kalau ya kita sampai pada titik itu dalam mengamalkan muraqabah, masya Allah, yakin Pak, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang soleh, insya Allah. Ya, oleh karenanya kita belajar ini untuk kita amalkan, ya, bukan sekedar tahu saja atau mengulang apa yang pernah kita pelajari dari sekian tahun yang lalu, misalkan, ya, pernah kita belajar di madrasah dengan ustadz kita, dengan kiai kita tentang muraqabah. Oh iya, ingat, ya, sudah saja begitu. Ya, bukan untuk itu, tetapi kita harus amalkan bab ini, Pak. Muraqabah, agar kapanpun, dimanapun kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah taala dan Rasulnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan kita sulit untuk menerapkan hadis ini kecuali menghadirkan muraqabah dalam hati kita, merasa diawasi oleh Allah. Ya, di masjid, ya Allah, Allah mengawasi kita. Ya, di luar masjid lebih-lebih pasti Allah pun mengawasi kita. Ya, kemana? Ke pasar Allah mengawasi kita. Dalam kerjaan Allah mengawasi kita sehingga kita harus amanah dalam pekerjaan kita. Gak butuh CCTV. Ya, hadirin azanallah wa iyyakum. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Hadirin azanallah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala seperti biasa dalam memaparkan dalil-dalil tentang bab yang sedang dibahas, maka beliau ya lebih dulu ya menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang terkaitan dengan bab yang akan dibahas, ya. Ini sebagai bentuk adab. Ya, tentu Al-Qur'an ini lebih mulia karena ia kalamullah, ya. Sedangkan hadis ya adalah kalam Nabi Shallallahu alaihi wasallam meskipun memang wahyu, ya, dari Allah taala, tetapi ya Al-Qur'an lebih tinggi daripada hadis, meskipun kedua hal ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan karena hadis ini sebagai syarah atau tafsir daripada Al-Qur'anul Karim. Baik. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syu'ara ayat 219. Apa kata Allah? Ya, Allah yang melihatmu hina taqumu, ketika engkau berdiri, ya, wa taqallubuka fis sajidin, wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau merubah gerakanmu, ya, ketika engkau sujud. Ya, sehingga dalam hal ini Allah ingin menjelaskan kepada kita, seolah-olah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha tahu, Pak. Ya, Allah tahu setiap gerak-gerik kita. Dalam salat kita Allah tahu bagaimana ketika kita berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian kita ruku sampai kemudian kita sujud, Allah tahu. Ya, jangankan zahir, bahkan dalam hati kita, apa yang terbesit dalam hati kita, Allah pun tahu. Sok, ya, lagi mikirin apa? Ya, yang jomblo mikir, duh ya Allah, saya belum nikah, dalam hati. Ada yang jomblo di sini? Atau sudah laku semua nih Pak Saiful? Hah? Ada yang masih jomblo? Ini masih yang pakai jaket biru dongker nih udah laku belum? Masih jomblo? Masya Allah, semoga cepat laku ya, ketemu jodohnya yang salihah insya Allah. Baik, hadirin azanallah wa iyyakum. Nah, ini dia. Ya, satu ayat yang harus kita imani yang terkait dengan ya kemahatauan Allah taala dan menjadi ya bekal untuk kita agar kita mampu muraqabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 4. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, tetapi jangan salah paham, Pak. Ya, yang dimaksud dengan bersama di sini bukan berarti Allah ada di samping kita.
Ya, bukan. Tetapi ilmu Allah itu membersamai kita. Dan bagi orang yang beriman, pertolongan Allah membersamai kita. Ya, dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Indonesia pun, ya bersama atau dalam bahasa Arabnya ma'a itu tidak serta merta ada di sisi kita. Ya, misalkan ambil contoh ya, ada seorang anak, bapaknya ada di lantai 1. Tiba-tiba ada orang lain yang berniat jahat kepada anaknya, ya. Maka kemudian ketika orang ini atau bukan berniat jahat tapi nakut-nakutin ya. Anak kecil kalau ditakut-takutin ya nangis. Kemudian ketika si orang ini ingin nakut-nakutin siapa? Anaknya, maka bapaknya dari lantai 1, "Nak, tenang saja. Ya, kamu bersama bapak atau bapak bersama kamu. Tenang saja." Ya. Dari lantai berapa? 1 atau lantai 2 atau lantai 3 atau lantai 7 misalkan. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Maka inilah analogi. Ya, maksud daripada apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya ya adalah Allah tetap di atas arsy. Ya, di langit 7 sana. Ya, Allah membersamai kita pengetahuannya, pertolongannya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita memaknai ma'akum itu bersama, ini bahaya. Bisa jadi kita masuk WC, Allah ikut masuk WC. Ya, sehingga hadirlah ya pemahaman yang sesat, apa itu? Allah ada di mana-mana. Ya, ini hati-hati, Pak. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti ini. Dulu nggak tahu kapan ya, tahun berapa ada judul film Allah di mana-mana. Ya tidak, Pak? Ya, ini nggak boleh. Seorang muslim memiliki keyakinan seperti ini nggak boleh. Ya, sebab jelas secara sharih Allah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya Allah, Ar-Rahman itu istiwa di atas arsy. Ya. Jadi Allah itu di atas arsy. Ya. Adapun Allah kemudian bersama hambanya adalah pengetahuan Allah, ilmu Allah, dan inilah yang menjadi bahan kita untuk merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, yaitu di surat selanjutnya, itu surat Al-Imran ayat 5. Apa kata Allah? Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi satupun ya yang ada di bumi dan yang ada di langit. Itu enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya tahu. Allah Maha tahu apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. So, ya bintang jumlahnya ada berapa? Ada yang keselip enggak? Ya, misalkan semuanya tahu. Ya. Meteor, apalagi komet. Meteor dengan komet bedanya apa, Pak? Sama aja ya. Ya, yang suka apa namanya? Jatuh atau apa begitu ya. Terbang begitu di angkasa begitu ya. Ini tahu jumlahnya. Ya, bahkan makhluk ya dalam satu hadis Al-Barra bin Azib ya disebutkan ketika ya orang yang beriman itu meninggal dunia, dicabut nyawanya maka akan dibawa sampai ke langit ketujuh. Nah, di langit pertama dibukakan pintunya maka seluruh penghuni langit pertama ya itu akan ikut mengiringi nyawa orang yang beriman sampai langit ketujuh. Nah, Allah itu tahu, Pak. Jumlahnya tahu betul, tahu persis. Ya, apa-apa yang ada di langit, termasuk apa-apa yang ada di bumi. Ya, jumlah pasir, Pak. Ya, kapok kita, Pak. Bukan kapok. Ya, kita nggak akan mungkin bisa untuk menghitung jumlah pasir, kita nggak akan bisa. Allah tahu, Pak. Ya, bahkan apa dedaunan yang berjatuhan tahu semua, Pak. Ya, apa yang terbesit dalam hati kita tahu, Pak. Ya, oleh karenanya dengan kemahatauan Allah harus kita sadari. Sehingga kita tertuntut dalam hati kita ini digunakan untuk ibadah. Bagaimana caranya hati digunakan untuk ibadah? Ya, hadirkan rasa takut kepada Allah. Hadirkan rasa muraqabah. Ya, hadirkan perasaan apa? Cinta kepada Allah Ta'ala. Hadirkan rasa harap kepada Allah ketika kita beribadah.
Ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, harap untuk dikabulkan, berharap agar doa kita dikabulkan. Ya, berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah. Ibadah, Pak. Ya, bahkan diamnya kita. Ketika hati kita digunakan untuk ibadah, Pak, kita tetap mendapatkan pahala. Hadirin azanallah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat ke-14, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu itu Maha mengawasi. Ya, Allah mengawasi kita, Pak. Ya. Jadi hadirnya kita di sini, Pak. Ya, Allah sedang mengawasi kita. Ya, Masya Allah, si fulan hadir, rajin dia pekan hadir, Allah mengawasi. Ya, jadi tenang saja, Pak. Ya, hadirnya kita di majelis ilmu ini nggak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Wallahi, Pak, kalau kita ikhlas hadir di majelis ilmu, kita akan mendapatkan ketenangan hidup, Pak. Ya, tenang hidup, Pak. Ya, seberat apapun masalah kita, ya, sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, hadirnya kita di majelis ilmu, Pak, membuat kita tenang. Inilah di antara keutamaan ilmu. Hadirin azanallah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa yang tersembunyi oleh mata, apa yang tidak terlihat oleh mata, wa ma tukhfis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala ya itu mengetahui apa yang tertutup dalam hati. Ya, tersembunyi dalam hati. Ya, ini harus kita renungi, Pak, sedalam-dalamnya. Ya Allah, Allah itu Maha tahu ya. Kok selama ini saya kok bodoh sekali. Ya, nggak tahu malu saya ini. Ya, bermaksiat sedangkan Allah melihat, Pak. Kalau kita bermaksiat misalkan, dilihat anak kita mau dibawa kemana muka kita, Pak? Ya tidak. Kalau kita sedang bermaksiat, misalkan kita buka HP kita, ya, buka yang tidak-tidak, istri kita lihat. Ayo, lagi lihat apa? Kira-kira bagaimana? Malu nggak kita, Pak? Harusnya kita lebih malu lagi, plus lebih takut lagi, kalau seandainya kita merasa Allah mengawasi kita, sedangkan kita sedang bermaksiat. Dan wallahi, ya, saya yakin tidak akan mungkin. Kalau kita benar-benar menghadirkan muraqabatullah, kita nggak akan mungkin ya untuk bisa bermaksiat. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ini Isa berapa menit lagi nih? Masih lama ya? Baik. Ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang sangat panjang ini, Pak. Ya, hadis yang disebut oleh para ulama sebagai hadis Jibril. Ya, kok kenapa? Disebut dengan hadis Jibril karena di sini salah satu aktor ya yang melatar belakangi asbabul wurud ya hadis tersebut adalah kedatangan Jibril menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu disaksikan oleh para sahabat Nabi, Pak. Hadirnya Jibril di hadapan Nabi itu disaksikan oleh sahabat Nabi yang lain, di antaranya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan, Pak, ya, bahwa kita pun manusia itu sangat mungkin bisa berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Tetapi nggak ada rapalan atau ramalan khusus. Ya, misalkan puasa 40 hari agar ketemu Jibril. Ya, misalkan zikir ya selama 7 hari dalam setiap malam agar ketemu Jibril, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini benar-benar ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi pun ya kalaupun hari ini misalkan kita ketemu Jibril, itu nggak mungkin Jibril ngasih wahyu kepada kita, Pak. Ya, karena nggak ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nggak ada setelah Rasulullah diberikan wahyu oleh Jibril, oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. Hadirin azanallah wa iyyakum. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin. Ya,
pernah suatu ketika, suatu hari, kami ini duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sahabat Nabi itu dengan Nabi biasa duduk-duduk. Ya dalam rangka ya musyawarah, ya bermajelis ilmu begitu ya. Nah dalam satu kegiatan, ya bermajelis ilmu, tiba-tiba idzala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba muncul ya seseorang yang mana dia berpakaian putih, memakai jubah putih, kemudian dia itu berambut hitam, ya. Kemudian la yura alaihi atharu safari. Ya, tidak ada tanda-tanda bekas dia itu dari safar, perjalanan jauh, enggak ada. Ya. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada yang mengenal, satu pun enggak ada yang mengenal dia ini siapa. Ini aneh. Umar merasa aneh. Yang lain pun merasa aneh. Orang-orang musyrikin Quraisy atau orang-orang Mekah dari kalangan kaum muslimin ini mereka saling mengenal. Ya. Karena ikatan mereka kuat, Pak. Satu kabilah, ya keluarga besar, ya dari berbagai macam misalkan orang tua, klan begitu ya. Mereka saling mengenal. Ya, sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya, hadirin azanallahu wa iyyakum. Tetapi anehnya, ini ada orang bukan dari luar Mekah, tetapi mereka nggak kenal siapa orang ini. Yang lebih aneh lagi, ya, dia tiba-tiba duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi. Ya, dia menempelkan kedua lututnya, ya, di kedua lutut Nabi, dengan kedua lutut Nabi. Ya, kedua lututnya ditempelkan, Pak. Bagaimana tuh caranya? Ya, Umar tidak mempraktekkan bagaimana persisnya, tapi beliau menceritakan, ya bahwa Jibril ini sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu Umar ini nggak tahu. Orang ini Jibril nggak tahu. Ya, nanti di endingnya, di ending hadisnya baru diceritakan oleh Nabi bahwa dia ini Jibril. Hadirin azanillah wa iyyakum. Bahkan ya, wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Kedua telapak tangan Jibril itu diletakkan di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Pak. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Jibril itu memang menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, tetapi telapak tangannya hanya diletakkan di atas pahanya Nabi, pahanya ya dirinya sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat ya bahwa Jibril itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Tapi apapun itu, ini menunjukkan adab yang diajarkan oleh siapa? Jibril alaihissalam, Pak. Ya, agar ya ketika bermajelis ilmu, ya ini usahakan dekat, ya. Usahakan dekat dengan siapa? Dengan ya, dengan misalkan ustadznya atau ulama misalkan dekat. Jangan kejauhan sana, Pak. Di luar misalkan masjid ya, kalau segini oke lah begitu ya. Masih oke kita bisa bertatap muka, ya. Bisa mendengar suara apa yang kita dengar. Tapi kalau sampai ya majelisnya di dalam, pilih tempatnya di luar sana, misalkan di pos security. Wah, denger inilah sambil lihat di mana, di HP, ini jadi masalah. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Tapi kalau kemudian dipraktekkan, gimana kira-kira? Lutut kita tempel-tempelan gitu ya. Yang gak ada masalah juga, ya. Ini bagian daripada yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah dengan beberapa pertanyaan. Dan ini inti sari daripada Islam. Makanya penting sekali, Pak. Kalau kita mengklaim diri kita seorang muslim, tapi kita gak kenal hadis Jibril, Pak, maka kita dipertanyakan nih, ya, tentang sedalam apa keislaman kita. Ya, sebesar apa keimanan kita kepada Allah. Kita nggak tahu hadis Jibril itu apa. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa Islam itu. Penting nggak kira-kira Pak pertanyaan ini? Penting tidak? Penting. Ya, jangan sampai seorang Muslim ditanya, Pak, Islam itu apa? Yang nanya calon mertua. Ya, Mas, kalau ditanya calon mertuanya Islam itu apa, Mas?
Ini jebakan Batman ini. Kalau nggak dijawab nanti nggak lulus, ya kalau dijawab, waduh, ini repot ini ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya kalau nggak dijawab ini nggak lulus ini. Makanya penting untuk belajar. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, kalau kita ditanya oleh anak kita juga malu kalau nggak bisa jawab, ya tidak. Makanya penting nih belajar. Minimal ini adalah kewajiban kita seorang muslim yang harus mengetahui hakikat Islam itu apa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa itu Islam, beliau menjawab dengan jawaban yang sederhana sekali, Pak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan haji. In istata'ta ilaihi sabila. Ya, melaksanakan haji apabila engkau mampu. Yang sudah haji berapa orang di sini? Cuman Pak Haji aja satu. Yang lain insya Allah nyusul semua Pak Haji ya. Amin ya. Pak Haji juga nggak apa-apa ikut haji lagi insya Allah nanti ya. 2 kali sunnah tapi. Karena yang pertama sudah ditunaikan, ini yang wajib. Adapun kita ya yang wajib, yang mampu silakan ya untuk disegerakan. Jangan ditunda. Hadirin azanillah wa iyyakum. Tapi yang jadi masalah kan sekarang masa tunggunya minta ampun Pak. Ya Cirebon itu berapa tahun? Ada yang sudah daftar? Hah? 20 tahun lebih berarti ya. 20 tahun lebih. Bahkan konon ada satu wilayah itu sampai 50 tahun itu, Pak. Di Sulawesi kalau nggak salah. Ya Sulawesi kan itu orang-orang yang suka haji itu ya. Banyak yang mampu di sana. Sampai masa tunggunya 50 tahun. Ya, makanya kalau kita pengen haji dengan mudah, kemana kita, Pak? Daftarnya. Dapat mana? Papua, Pak. Ya, Papua lebih apa namanya? Lebih sedikit. Ya, karena di sana kan mayoritas kan Kristen ya. Begitu. Jadi yang mayoritas Kristen sedikit Islamnya itu lebih cepat begitu. Jadi pindah KTP dulu, kemudian daftar ya, kemudian gimana? Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Jangan di sana terus. Kalau betah dengan OPM gak mau di sana ya. Nasehatin OPM supaya masuk Islam benar-benar begitu ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, ini sekilas saja. Ini dia. Makna Islam adalah rukun Islam itu sendiri. Tetapi memang ya ulama ya mendefinisikan Islam ya dengan definisi yang lain. Bukan berarti ini ditolak ya, ini sangat diterima. Ya, tetapi ada definisi Islam yang lain yang juga harus kita pahami. Apa itu? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Enggak boleh menyekutukan Allah. Walin qiyadu lahu bitta'ah. Patuh tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri ya dari kesyirikan dan pelakunya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kedua makna ini tidak bertentangan. Satu sama lain saling berkorelasi, saling melengkapi ya. Artinya dalam menjalankan syariat Islam tadi, kita harus tunduk kepada Allah dengan penuh kepatuhan, dengan tauhid, dengan ikhlas dalam menjalankannya, ya, dan tinggalkan kesyirikan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini dia. Ya, sebetulnya kalau kita urai rukun Islam, ya, satu persatu ini saja bisa jadi 20 kali pertemuan. Ya, kapan kita selesai nanti Riyadhus Shalihinnya? Ya. Tapi memang penting sebetulnya, Pak. Kalau kita bicara misalkan la ilaha illallah, ini ada apa sih dalam kalimat la ilaha illallah? Ini penting sekali, Pak. Ya, karena banyak orang yang tidak paham la ilaha illallah itu apa. Ya, kebanyakan orang itu ketika ditanya la ilaha illallah mesti akan menjawab hanya sebatas tidak ada Tuhan selain Allah. Clear, hanya sebatas itu.
ya, dan ini kurang sempurna, Pak. Kurang lengkap, bukan berarti salah, Pak ya. Ya, hanya memang kurang lengkap, kurang sempurna, ya. Bahwa ternyata dalam kalimat la ilaha illallah itu sendiri itu ada istilah rukun dan syarat, ya. Ini harus kita pahami. Dan maknanya yang tepat bukan tiada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Ini dia, ya. Dan di dalam kalimat la ilaha illallah pun ada rukun, ya. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. An-nafyu itu apa? Menolak, ya. La ilaha. Bisa? Mungkin pertanyaan ya. Baik, ya. Oleh karena mungkin masih panjang juga pembahasannya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Maka sebelum ditutup, ya, silahkan barangkali ada yang mau bertanya, ya kami persilahkan. Monggo, silahkan. Baik. Bagaimana dengan seorang wanita yang tinggal di pesantren tanpa adanya mahram? Untuk tinggal di pesantren tanpa adanya mahram, ya itu masih diperbolehkan oleh para ulama. Begitu ya? Masih diperbolehkan oleh para ulama, asalkan dengan catatan. Dalam proses safarnya, antara misalkan kampung halamannya menuju tempat di mana dia mondok pesantren di sana, harus ditemani oleh mahramnya, oleh bapaknya, oleh kakak laki-lakinya misalkan kalau nggak ada bapaknya sibuk kerja misalkan, ya oleh paman laki-lakinya misalkan kalau misalkan kakak laki-lakinya nggak ada misalkan, oleh kakeknya misalkan, mahram ya, begitu. Adapun kemudian kalau sudah sampai di sana, kemudian pulang. Di Arab Saudi, ya itu sendiri, yang katakanlah negara paling ketat ya dalam penegakan syariat Islam, itu di sana ada asrama, pondok pesantren di universitas-universitas Islamnya. Tetapi dengan syarat, begitu ya, harus ada mahram yang menemani di sana. Ya, maksudnya yang menemani itu ya dalam perjalanan di Lipia Jakarta begitu. Nah, tapi kalau kemudian dia berangkat pulang pergi sendiri ini tidak disarankan. Ya, maka alangkah baiknya cari tempat lembaga pendidikan agama terdekat yang bagus. Ya, yang terdekat. Nggak usah jauh-jauh kalau nggak ada mahramnya yang menemani. Misalkan di bus sendirian, ini nggak boleh. Haram hukumnya, Pak. Ya, karena safar bagi seorang wanita wajib dengan mahramnya. Begitu. Bahkan umroh dan haji, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, itu umroh namanya ada umroh Islam atau haji Islam. Maksudnya umroh wajib dan haji wajib. Untuk pertama kali, ya haji atau umroh, maka masih dilonggarkan. Ya, tidak ada mahram. Kalau memang sama sekali nggak ada mahram, ya itu dikasih uzur. Tapi untuk kedua kalinya harus dengan mahram. Begitu Pak ya. Harus mahram itu harus. Dia berdosa. Kalau kemudian seorang wanita bepergian jauh dalam hitungan safar, ya, misalkan 80 kilometer dari sini kemana 80 kilometer, Pak? Seberang? Oh, Sumedang ya. Sumedang sudah 80 kilo Pak Haji ya. Nah itu sudah safar. Artinya ada seorang wanita misalkan pergi ke sana tanpa ditemani mahramnya, maka dia berdosa. Begitu. Nah oleh karenanya kita seorang suami, ya hati-hati nih. Kadang-kadang kalau misalkan istri kita mau bepergian, ya kita juga sibuk, sudah harus berangkat sendiri saja sana. Ya, kita dosa, Pak. Ya, kita dosa. Dan ini sudah diatur dalam syariat Islam. Ya, sudah menjadi ketetapan disepakati oleh para ulama akan wajibnya seorang wanita harus ditemani dengan mahram. Begitu. Baik, yang lain ya. Sama temannya. Temannya bukan mahram. Ya. Iya, wanita bukan mahram. Ya, wanita itu bukan mahram.
meskipun ada memangnya, kalau kita berbicara fikih, Pak, ini mesti ada saja perbedaan pendapat di sana. Tapi meskipun ada pendapat yang nggak apa-apa bersama mahram, ya bersama teman-temannya, wanita yang amanah, yang adil itu nggak apa-apa. Ada yang berpendapat demikian, tapi ini pendapat tidak kuat pendapatnya. Ya, kecuali tadi dalam rangka umroh wajib yang wajib, haji yang wajib, maka dalam hal ini ada kelonggaran. Ya, ada kelonggaran. Bolehnya seorang wanita tanpa ditemani mahram. Kalau memang terpaksa nggak ada mahramnya, begitu ya, haji silahkan. Ya, tetapi untuk kedua kalinya nikah dulu. Kalau janda misalkan, ya, kalau memang pengen umroh keduanya, ketiganya, haji keduanya, ketiganya, begitu. Tapi kalau haji itu Nabi itu cuma sekali seumur hidup, Pak. Ya, umroh itu Nabi beberapa kali, berkali-kali, begitu. Silahkan yang lain. Cukup? Baik, barangkali ini yang dapat kita pelajari, ya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi